والشيطان لا يستطيع الدنو من صاحب هذا اليقين. Makanya kalau keyakinan itu ada di dalam hati seseorang, tidak akan bisa didekati oleh siapapun. بل يفر منه ويفرح ويقنع بالسلامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يفرق من ذل عمر. Kenapa setan lari dari bayangan Sayyidina Umar? Karena dalam hati Sayyidina Umar ada baginda Rasul. Keyakinannya kepada baginda Rasul. Kalau tidak ada keyakinan kepada baginda Rasul, tidak akan bisa setan lari dari Sayyidina Umar. Lantas ada hadis mengatakan Rasulullah diikat setan, didekat setan. Dia bilang Rasulullah diikat setan. Di dalam riwayat dikatakan kalau dalam kitab Maulid Habsyi, wa akhraju ma akhraju bal zadu tuhran ala tuhri. Ketika baginda Rasul akan diisra Mi'raj, masih kecil Rasulullah dibelah dadanya, dibersihkan di dalamnya, dihilangkan yang harus dihilangkan, dibersihkan sehingga bertambah bersih dan steril. Namun di dalam kitab Maulid Debat dikatakan naza'a minhu haddu syaitan. Baginda Rasul itu naza'a minhu haddu syaitan, dihilangkan jalur menuju syaitan. Maksudnya apa? Maksudnya ini rahmat kalau sampai tidak ditutup oleh Allah, tidak dicabut oleh Allah, maka setan pun akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Karena Rasulullah rahmatan lil alamin. Jadi katakan bahwa ini kata-kata bahwa Sayyidina Umar lari daripadanya setan ini karena memang di dalam hadis Sayyidina Umar ada baginda Rasul. Sama dengan ketika Imam Ali mengatakan aku lebih utama daripada baginda Rasul dalam satu hal. Dalam apa? Kau lihat, istriku adalah sayyidatun nisa'il alamin. Mertua laki-lakiku sayyidul anbiya wal mursalin. Mertua perempuanku sayyidatun nisa'il alamin. Tanyakan kepada baginda Rasul, siapa mertua? Dia tidak akan punya mertua seperti aku. Lantas siapa yang dibanggakan oleh Imam Ali? Ya baginda Rasul sendiri. Begitulah kira-kira bahwa kemuliaan itu tetap kembali kepada baginda Rasul. Si fulan memiliki keutamaan, semua itu karena kembali kepada baginda Rasul. Oleh karena itu ketika baginda Rasul bertanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ya Umar, kalau seandainya nanti di hari kematianmu kau dimasukkan ke dalam liang lahat, kau berada di alam barzakh, kemudian datang malaikat yang berjalan seperti gempa bumi, matanya seperti halilintar, kemudian ia bertanya kepadamu, apakah engkau akan merasa ketakutan? Katanya Rasulullah, nanti ketika malaikat itu bertanya, adakah keyakinan dan hatiku seperti sekarang? Katanya ya. Katanya Rasulullah, demi Allah aku tidak akan begitu. Kenapa? Karena yang ada di hati Sayyidina Umar baginda Rasul. Dikatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar juga mengatakan yashtaki ila Rasul sallallahu alaihi wasallam adamil infiqaqihi min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Sayyidina Abu Bakar pernah mengadukan tentang bahwa dia selalu ingat baginda Rasul, kuat keingatannya sehingga dia mau masuk kamar mandi malu. Rabitanya terlalu kuat sehingga kayak ini gitu itu. Sehingga dia merasa malu kalau masuk kamar mandi malu. Ishtaki ila Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus aku berbuat? Jadi seakan-akan Rasulullah jadi melihat selalu diawasi. وما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر واليقين يقوي ويحسن بأساليبه منها وهو الأصل الذي عليه المدار أن يصغي العبد بقلبه وأذنه إلى استماع الآيات والأخبار الدالة على جلال الله تعالى وكماله وعظمته وكبريائه وانفراده. Sebetulnya untuk memantapkan keyakinan juga selain ayat-ayat Al-Quran dengan kisah-kisah dan cerita-cerita. Bahwa cerita-cerita yang kita dengarkan itu dapat memantapkan hati kita. Oleh karena itu kata Imam Junaid, cerita itu cukup mendatangkan kemanfaatan yang luar biasa. Sehingga Imam Junaid ditanya, apakah ada bukti atau dalil dari Al-Quran yang menyatakan demikian? Katanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nutsabbit bihi fu'adak. Aku menceritakan kepada engkau Muhammad tentang kisah-kisah yang dahulu untuk memantapkan kau punya hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati baginda Rasul dengan kisah dan cerita. Dan kisah dan hikmah. Muhammad, kalau kau dicaci maki, Nabi dulu dibunuh. Kau hanya dicaci maki. Bersabar Rasulullah. Dengan dari cerita. وعلى صدق الرسل وكماله وما أجيدوا به من المعجزات وما
حل بمعاندهم من أنواع العقوبات وما ورد في اليوم الآخر وما ورد في اليوم الآخر من إثبات المحسنين ومعاقبة المسيئين وإلى كون هذا الأمر كافيا في إفادة اليقين الإشارة بقوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم الآية. السبب الثاني dikatakan Al-Quran dikatakan kitab Quran atau Quran sendiri artinya yang dibaca, kitab artinya yang ditulis. Kalau Quran artinya yang dibaca, kalau kitab artinya yang ditulis. السبب الثاني أن ينظر بعين الاعتبار في ملكوت السماوات والأرض. Jadi kita mengambil hikmah apa yang sudah ada di muka bumi ini. Jadi kalau dari Al-Quran kita mungkin, oleh karena itu Imam Junaid pernah ditanya, katanya aku perhatikan kalau Al-Quran dibaca, murid-murid itu sepertinya biasa-biasa saja. Tetapi kalau syair yang dibaca, maulid yang dibaca, pujian kepada Allah dibaca, pujian kepada Rasul dibaca, murid-muridmu ada yang jatuh, ada yang menangis, ada yang menjerit dan segala. Tapi kalau Quran dibaca, kayak kita 5 menit aja baca Quran kayak acara maulid, acara apa terus ada Quran dibaca. Tapi kalau selawat, Anda bisa alaihi, Anda sesuai dengan kata Imam Junaid, benar. Memang sulit orang memahami Al-Quran karena Al-Quran hanya difahami oleh kekasih-kekasih Allah. Tapi kalau syair itu yang ngarang manusia, sehingga manusia pun dapat menikmatinya. Oleh karena itu kata Habib Abdullah Al-Haddad, kalau kau ingin lihat hatimu penuh dengan penyakit atau tidak, kau lihat bagaimana pandanganmu terhadap Al-Quran. Kalau kau malas baca Quran, berarti kau penyakit banyak hati. Kayak sekarang tidak ada Quran, nanti bulan Ramadan baru datang turun Al-Quran, wahyu yang baru lagi. Karena tidak ada Al-Quran. Ulama-ulama salaf, guru-guru kita mengajarkan kepada anaknya wajib membaca Al-Quran. Sehingga kalau ada anak-anaknya yang kecil yang tertidur sebelum membaca Al-Quran, dia bawa Al-Quran, dia bangunkan anaknya, sudah buka mata anaknya yang tidur, asal setiap hari membaca Al-Quran. Karena mereka mengatakan barang siapa yang tidak membaca Al-Quran satu hari, maka hubungannya telah terlepas dan putus dari iman. Itu mereka katakan kepada anaknya, cucunya, dan semua mengikutnya. Katakan bahwa tidak membaca Al-Quran berarti dia terlepas dari iman. Karena Rasul mengatakan Aliyun ma'al Quran wal Quran ma'ali. Al-Quran bersama Ali dan Ali bersama Al-Quran. Jadi ketika kau tidak bersama Al-Quran, berarti kau tidak bersama Imam Ali. Begitu kata para ulama-ulama salaf. Jadi tidak membaca Al-Quran berarti sudah tidak ada hubungannya. Berapa lama kita tidak baca Al-Quran? Berapa lama kita tidak berhubungan dengan Imam Ali? Nah, ya.